Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom semuanya. Kita bersama akan mempelajari buku saya yang berjudul Injil Salib, Besorat Hatselaf. Kita mulai dari bab pertama dulu yang membahas apa artinya Injil atau Besorat dalam bahasa Ibraninya. Kata bahasa Indonesia Injil berasal dari kata Yunani Evangelion, artinya adalah kabar baik. Kata Injil merupakan Arabisasi untuk kata Yunani Evangelion. Dasar dari penggunaan Evangelion ini ada pada naskah Septuaginta dan Perjanjian Baru bahasa Yunani. Kata Yunani Evangelion adalah terjemahan dari kata Ibrani Besorah. Kata Besorah dalam naskah Perjanjian Lama telah terlebih dahulu diterjemahkan dengan kata Yunani Evangelion dalam naskah Perjanjian Lama Yunani Septuaginta. Misalnya dalam ayat 2 Samuel 4 ayat 10, 1 Raja-Raja 1 ayat 42, 2 Raja-Raja 7 ayat 9, dan nomina feminin Besorah terbentuk dari verba basar, artinya mengabarkan kabar baik. Kata Ibrani basar juga bermakna daging. Tentu Anda bertanya, mengapa kata kabar baik Besorah ada hubungannya dengan basar, daging? Sebenarnya ada wordplay di sini antara Besorah dan basar. Hanya saja jika kata ini sudah beralih menjadi kata Yunani Evangelion, wordplay ini tidak kelihatan. Kita baca Markus 1 ayat 1 yang mengandung kata Evangelion. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Arhitu Evangeliu Isu Kristu huiu tuteu. Naskah bahasa Ibraninya, Tehilat Besorat Yeshua Hamashiach ben Elohim. Nomina Besorah artinya Injil atau kabar baik, berasal dari verba Ibrani basar. Artinya mengabarkan kabar baik. Yang berhubungan dengan nomina basar artinya daging, sores atau akar katanya adalah bet shin resh. Mari bersama melihat apakah hubungannya antara kedua kata yang bersores sama atau berakar kata yang sama. Dan kita mempelajarinya dengan ilmu yang khas sastra Ibrani, yaitu kajian sores intertextuality study yang diajarkan oleh Rabbi Hillel sejak abad pertama Masehi dalam 7 midotnya, yaitu Binyan Af, Mikatuf Ehad. Kita dapat menarik pengertiannya bahwa sungguh kabar baik Besorah yang hakiki itu hanya terwujud di dalam Allah yang menjadi daging, Allah yang menjadi basar. Bahasa teologis Allah yang menjadi basar ini adalah inkarnasi. Jadi di sini ada hubungan antara Besorah, kabar baik, dengan kata Ibrani lainnya basar, daging. Dan hubungan ini kita dapat membacanya dalam Yohanes 1 ayat 14, 1 Timotius 3 ayat 16, 1 Petrus 3 ayat 18, dan 4 ayat 1. Kedalaman makna ini tidak akan Anda dapatkan ketika kita hanya membaca naskah dalam bahasa Yunaninya. Tapi kita harus ingat bahwa penulis Perjanjian Baru keseluruhannya adalah orang-orang Semit. Sehingga walaupun mereka menulis dalam bahasa Yunani, tetapi pemikiran mereka ada di dalam bungkusan yang kental, yaitu sastra Ibrani dengan budayanya, yaitu budaya Semitik. Dan ada yang menarik di antara keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Hanya Yohanes tidak ada kata Injil di dalam Injil Yohanes. Baik itu penulisan nominanya, yaitu Evangelion, maupun kata kerjanya, Evangeliko dalam kitab Injil Yohanes. Namun Rasul Yohanes menuliskan Injilnya dengan luar biasa. Ini dari pemahamannya yang sangat Yahudi, sangat Semitik. Ia menitik beratkan pada kata basar yang artinya daging, merujuk kepada inkarnasinya yang Shekinah, yang dinanti-nantikan orang-orang Yahudi. Itulah Besorah. Kata basar yang dimaksud oleh Rasul Yohanes dituliskan dalam bahasa Yunani, sak. Kita baca Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia.
harfiahnya daging, basar, sak. Dan diam, eskenosen, atau berkemah, atau bertabernakal, atau bersyekinah di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Naskah bahasa asli Yunani, kai hologos sak egeneto kai eskenosen, en emin kai eteasametaten doxan autu, doxan hos monogenes para patros, pleres claritos kai aliteias. Perhatikan naskah bahasa Ibraninya. Vehadafar nihia vasar, faiskon, betoken, vaneheseh, kefodo, kikefod ben yahid, leaviv, raf hesed, ve'emet. Rasul Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 14 secara khusus menggunakan istilah Shekinah. Di sini ia hendak mengungkapkan bahwa kehadiran Allah yang kudus seperti zaman leluhur mereka dahulu, yaitu adanya Shekinah yang selalu ditunggu-tunggu bangsa Israel, kini telah tiba secara nyata dalam sosok Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah Immanuel, Allah yang menyapa umatnya, artinya melalui kelahiran Yesus Kristus. Allah yang datang ke dunia untuk menyertai dan menolong manusia. Allah bukan lagi Allah yang jauh, melainkan kini melalui Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang dekat, yang mendengarkan doa, yang tahu kebutuhan hidup kita. Rabi Saul, yang juga seorang Yahudi, ia memandang hubungan misteri secara sot yang luar biasa agung. Saya bisa merasakan dia pasti bergetar memandang hubungan Besora dengan Basar dengan akar kata yang sama, Bet Shin Resh. Kekagumannya pada misteri itu ia tuliskan dalam ayat yang menjadi dasar pemahaman pada istilah teologis Kristen, yaitu inkarnasi. Bahasa Ibraninya Vabasar. Kita baca 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya di dalam rupa manusia, inkarnasi, bahasa Ibraninya Vabasar, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Naskah Ibraninya, Uve fadai gadol sot hachazidos, asher nikla fabasar nitzdak baruah nir'ah lemal achim, yugad bagoyim nitkabel be'emunah, ba'olam na'ala bechavot. Ada beberapa orang yang kadang merasa bingung dengan apa yang dimaksud dengan Injil, yaitu kabar baik, dengan kitab Injil, yaitu kitab yang menulis tentang kabar baik. Alkitab kita adalah kabar baik. Seluruh Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu adalah berita Injil, kabar baik. Bahkan sejak mulanya, sebab berita tentang keselamatan bagi umat manusia sudah diucapkan Allah sejak dalam Kejadian 3 ayat 15 yang disebut oleh Bapak Gereja sebagai proto-evangelium, Injil yang pertama, berita baik yang pertama. Dan itu merupakan harapan akan hadirnya Sang Mesias, bahasa Ibraninya Hatikva Lamasya, yaitu ketika mula pertama Adam dan istrinya jatuh ke dalam dosa atas janji Allah ini. Bapak Gereja Irenaeus menyebut Kejadian 3 ayat 15 sebagai proto-evangelion, atau dalam istilah latinnya proto-evangelium, yang artinya Injil yang pertama atau kabar baik yang pertama. Kitab Injil adalah kitab yang menuliskan kabar baik. Predikat kitab Injil ditujukan kepada 4 kitab pertama dalam Perjanjian Baru yang mencatat kehidupan Yesus Kristus di bumi. Keempat kitab itu mencatat runutan Allah yang inkarnasi, yang membawa kabar baik, bahwa anugerah Allah yang maha tinggi itu telah sudi datang ke bumi dan melakukan misi pelayanan bagi umat manusia dari konsekuensi atau akibat dosa, yaitu kematian yang kekal. Kata Yunani
evangelion menjadi salah satu kata yang paling penting dalam Perjanjian Baru. Bentuk verbanya adalah evangelizo, yang dibentuk dari dua kata. Ev artinya baik, dan angelos artinya utusan. Jadi maksud dari ungkapan evangelion adalah utusan yang membawa kabar baik atau pembawa kabar baik. Pada buku saya, Betsorat Haselaf, Injil Salib, membahas menyeluruh yang meliputi pokok-pokok pikiran. Yang pertama adalah Besorat Harishona, Injil yang pertama. Yang kedua adalah Besorat Hageulah, Injil penebusan. Yang ketiga adalah Besorat Hatekia, Injil kebangkitan. Dalam buku ini, tiap-tiap sub bahasan meliputi pembahasan secara rinci. Apa perlunya Allah harus datang ke bumi? Inkarnasi. Apa perlunya Sang Mesias itu harus mati di kayu salib? Juga bahasan yang hikmat. 7 sabda-sabda Sang Mesias itu di kayu salib. Sifat Hadevarim Shel Yeshua Hamashiach al-Hatzelaf. Dan juga disusul pembahasan tentang kebangkitannya yang menjelaskan mengapa dia harus mati di kayu salib. Sebagai penjelasan yang lebih dalam mengenai tumit keturunan perempuan yang diremukkan itu. Yang sudah Allah nubuatkan sejak pada mulanya, sejak manusia Adam jatuh ke dalam dosa. Kita akan membaca ayat yang terpenting dalam bahasan buku ini, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Ve'eva ashit benecha uven haisha uven sar'acha uven sar'ah hu yeshufecha rosh ve'ata teshufenu akef. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Janji Allah sejak Kejadian 3 ayat 15 itu disambut baik oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi basar, diam di antara kita, bersyekinah di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari ayat ini, kita dapat memahami mengapa di dalam pemikiran semitiknya, Yohanes tidak pernah menuliskan kata Injil atau bahasa Ibraninya Besorah. Karena Allah yang inkarnasi menjadi manusia atau Allah yang inkarnasi menjadi daging basar, itulah Besorah. Allah yang menjadi basar daging, itulah Injil Besorah. Inilah wordplay yang indah di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang dapat kita hayati ketika kita mempelajarinya secara semitik dan membacanya dalam sastra Ibrani. Perjanjian Baru bahasa asli memang dituliskan dalam bahasa Yunani, tetapi kita harus ingat bahwa Rasul Yohanes yang menulis kitab Injil Yohanes, dia bukan orang Yunani, tetapi dia orang Yahudi yang menuliskan Injilnya di dalam bahasa Yunani. Tetapi pemikirannya, penghayatannya, dan juga balutan budaya di dalam kehidupannya sehari-hari, Rasul Yohanes sangat dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran Semitiknya. Dan boleh saya katakan bahwa di antara keempat Injil, Injil yang paling Yahudi adalah Injil Yohanes. Dan seterusnya kita akan mempelajari bersama-sama apa perlunya Allah yang Maha Tinggi inkarnasi ke bumi sebagai manusia, sebagai penebus. Karena dosa manusia tidak akan pernah dibereskan tanpa adanya sang penebus dosa. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.